Sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'mati tatimus shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakah. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidis sadat Nabina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad
العلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وسبي الثقلين سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم المعود سرا والجهر في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyak-banyak menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita masih diberikan kesempatan dan panjang umur dan waktu sehingga kita masih datang di majelis yang mana diwajibkan bagi kita, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita bagian-bagian yang paling utama diutamakan oleh Allah Ta'ala, yaitu kita sanggup mendatangi tempat itu yang disebut Riyadul Jinan, yaitu kebun surga. Tanpa hidayahnya, tanpa taufik dan rahmatnya, kita tidak akan sampai ke tempat ini. Dengan waktu yang begitu cepat berlalu, umur kita yang sudah berlalu, dan tanpa terasa semua yang telah kita tinggalkan waktu-waktu itu, apakah dalam waktu yang kita lalui mendapatkan satu ridha Allah atau berupa sanksi-sanksi dari Allah. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu malam ini kita dapatkan. Yang pertama, pengampunan dosa-dosa kita, pengampunan dosa-dosa kedua orang tua kita dan keluarga kita, anak dan zuriat kita, semua keluarga kita yang banyak melalaikan dan dilalaikan oleh dunia ini. Maka dengan demikian mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mengawasi kita dan merahmati kita, dan yang paling utama selalu dijaga iman kita oleh Allah Rabbul Alamin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan rezeki kita, baik berupa ilmu, urusan dunia, harta dan akhirat, untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala beban-beban yang berat, kesulitan yang menjadi halangan-halangan bagi kita sehingga kita tidak bisa beribadat kepada Allah karena permasalahan-permasalahan itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan hijab-hijab kita sekalian sehingga kita sangat diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menjumpainya, walaupun dengan sangat berat dengan zikrullah dan ibadah-ibadah kita yang sedikit ini. Dan mudah-mudahan dengan selawat dan salam, pujian-pujian kita kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabatnya semuanya tidak akan disia-siakan sekecil apapun yang tersimpan di dalam hati, yang terangan-angan dalam pikiran kita dan bayangan dalam kita. Semua apabila kita membaca selawat tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala kecuali balasan rahmat dan kabul segala hajat-hajatnya. Dan puncaknya yang paling utama adalah saat dimana kita sedang meninggalkan alam fana ini sehingga kita dapat menjumpai baginda kita Nabi Muhammad SAW dan bisa berkumpul di dalam surganya. Amin.
para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Malam ini kita melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan dari Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali ini adalah tokoh sufiah, seorang ulama besar dan ulama yang sangat diakui di dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengagumi daripada Al-Imam Ghazali ini. Bahkan peristiwa yang besar, andai kata di dalam dunia ini tidak ada lagi ulama-ulama itu, maka Imam Ghazali lah sebagai pewarisku, sebagai pewaris tunggal yang mana bisa mengimpun manusia kembali dalam alam, yaitu keselamatan dunia akhirat. Begitu cintanya Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Hamid Al-Ghazali ini. Maka dengan demikian ini kita meneruskan perjuangan-perjuangan para alim ulama, para sufiah, para wali-walinya Allah yang terus sambung menyambung sampai detik saat ini kita masih menghadapi, yaitu kitabullah daripada Al-Quran dan kitabnya dari Imam Ghazali. Seperti halnya orang-orang dahulu tidak pernah melepaskan kitab-kitab ini dari pandangannya. Maka dengan demikian malam ini kita membahas tentang bab tercelanya dunia. Maka ketahuilah, sesungguhnya dunia itu musuh bagi Allah, musuh bagi wali-walinya Allah, dan musuh bagi musuh-musuh Allah. Musuh bagi musuh-musuhnya Allah. Jadi orang yang zuhud, orang yang tidak mengenal dunia itu. Karena sifat permusuhannya bagi Allah, sesungguhnya dunia itu banyak memotong jalan kepada hamba-hamba Allah. Karena itulah Allah tidak memandang kepada dunia ini. Adapun permusuhan bagi wali-wali Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya dunia itu menghiaskan dirinya bagi wali-wali itu dengan hiasannya dan melengkapkan mereka seperti bunga kembang yang mekar dan keelokan cahayanya, yang membuat wali-walinya agar merasakan bahwa meminum kepahitan. Jadi menikmati dunia berarti meminum kepahitan, dan membuat sabar. Jadi wali-wali menahan dirinya dari segala kenikmatan yang tidak dimiliki bagi orang-orang awam. Bahkan orang awam menghiasi dirinya dengan perhiasan dan hartanya dan keelokannya. Tetapi seorang wali mengetahui itu adalah sebagai ujian bahwa itu kepahitan. Bagi orang nikmat, tapi bagi walinya adalah pahit. Apapun
apapun yang muncul keinginan adalah kepahitan. Artinya harus bersabar. Qadrat iradat, berkehendak dan dikehendakinya. Kalau dikehendakinya, dia tidak menghendakinya. Kita menghendakinya, tidak dikehendakinya. Ini yang disebut kepahitan. Apabila sabar menerima kepahitan, berarti dia siap memutuskan hubungan dengan dunia itu. Kalau yang tidak sanggup memutuskan hubungan dengan dunia itu, berarti dia tidak memiliki sabar atau kepahitan. Sedangkan permusuhan bagi musuh-musuh Allah, yaitu sesungguhnya dunia itu membuka jalan bagi mereka dengan tipu dayanya. Maka ditangkapnya mereka dengan jaringnya, sehingga mereka percaya dengan dunia itu dan berpegang kepadanya. Maka dunia itu menghina mereka dengan keperluan yang diperlukan mereka kepadanya. Lalu mereka memperoleh daripada kerugiannya. Yang memutuskan jantung tanpa memperoleh yang diperlukan itu artinya putus asa. Kemudian dunia itu mengharamkan bagi mereka kebahagiaan untuk selama-lamanya. Ini yang diketahui. Allah sudah memusuhi, bahkan dipancing, diiming-iming dunia itu. Kemudian dia mengambil, menikmatinya, padahal itu harapan kosong. Lalu mereka meminta untuk berpisah dari dunia, itu putus asa, dan meminta pertolongan dari tipuannya. Siapa tipuannya? Dunia. Maka timbul menuntut ilmu bosan, duduk dengan orang alim bosan, berpikir bosan, beribadah bosan. Kecuali dia mau beribadah kalau ada tendensi dan motivasi. Ini tipuan. Segala yang tertipu daripada yang menipu tidak lain dirinya sendiri. Maka mengurangi semua nilai kebaikannya itu. Bahkan yang tampak muncul di dalam wajah dan hatinya kemunafikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka itu tiada ditolong, akan tetapi dikatakan kepada mereka, hinalah kamu di dalam dunia itu dan tidak usah kamu banyak bicara. Jadi malaikat saja sudah mengatakan demikian kepada orang-orang yang condong dan cenderung kepada dunia. Wa qalu ta'ala, dalam firman Allah disebutkan tegas, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsyarun. Merekalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan harganya akhirat, maka tiadalah ringan azab siksa dari mereka dan mereka tidak akan ditolong. Surat Al-Baqarah ayat 86.
Allah Ta'ala sudah mengatakan ulaika, berarti masuk kelompok dan golongan. Dan golongan yang demikian ini sudah termasuk kata-kata yungsharun, artinya orang yang merugi, yang tidak dapat pertolongan. Kalau nasir, mereka dapat pertolongan. Tapi yungsharun, tapi ada kalimat wala dan tidak dapat pertolongan. Kalau orang sudah dikatakan wala yungsharun, kalian tidak dapat pertolongan. Siapapun dari keluarga, teman, kerabat, semua di situ meletakkan hidupnya yang bodoh itu tidak lain meninggalkan amal pahala. Udah rugi. Pagi sampai sore berjualan, sore sampai subuh bingung, ilmu enggak ada, amal enggak ada. Ini siang dan malam wala yungsharun, Allah tidak mandang, tidak menolong. Ini kejadian. Dan apa yang dihimpun, apa yang ditabung, apa yang untuk hidup, diakhirkan habis penyakitan, habis. Dalam keadaan sakaratul maut, dia tidak membawa amal apa-apa, karena dia menganggap hidup ini harus kerja keras, usaha keras, padahal tidak seperti itu. Kami jadikan siang untuk mata pencaharianmu, aku jadikan malam hari untuk menuntut ilmu sampai kamu paham dan menghilangkan kebodohan. Tapi siang malam disikat terus. Mau ngaji, sudah datang ngaji tinggal ngantuknya karena kecapean. Jadi tinggal blank saja karena sudah error. Ini sudah nggak masuk. Ayat tinggal ayat, bacaan tinggal bacaan. Yang penting saya duduk ngaji, tapi apa nggak ngerti dan tidak bisa merubah tabiatnya. Ini yang disebut tidak ringan siksa dan azab itu, karena membeli kehidupan dunia dengan harganya akhirat. Ya? Ada orang menuntut ilmu datang itu untuk mencari nilai dunia. Ini harga akhirat, murah dengan harga dunia. Sudah dapat dunia, was habis. Obul punya modal, udah punya istri, udah punya anak, yuk kita pergi. Sudah selesai, berkah katanya. Ini membeli akhirat dengan harga dunia. Ini kebanyakan. Kalau susah terus dekat sama kiai, mengabdi terus, padahal yang diinginkan dunia. Begitu dapat, hilang, selesai. Dia merasa itu yang puncak terakhir adalah hasil yang sebenarnya, padahal itu adalah dunia, bukan itu. Ya. Hadalul hasalul halal ilal hisab. Yang dapat halal saja diperiksa, dihitung. Nah, yang dapat hasil haram ada iqab, siksa. Yang halal dihitung, yang halal dihitung, yang haram
ini orang nggak tahu dan tidak pernah belajar dan tidak mengenal sampai kapanpun, sebab nilainya rupiah, nilainya cuman gambar uang. Tidak peduli sumber dari mana, tidak peduli hasil dari mana, tidak peduli dari mana dia dapatkan, walaupun akan menjadi risiko yang besar nantinya. Apabila sudah besar tipuan dan kejahatan dunia, maka tidak boleh tidak, manusia wajib pertama-tama mengetahui apa arti dunia itu, apa yang disebut dunia, apa yang disebut harta, apa hakikatnya dunia, apa hakikatnya harta, apa hakikatnya hasil. Nih, kalau orang yang sudah waras. Kalau orang yang tidak waras, dunia itu Tuhannya. Imam yang menyeret kemana saja dan memperbudak kemana saja, ditarik kemana saja, bahkan meninggalkan lagi tentang keyakinannya. Sholat pun tidak lagi, karena lebih kuat urusan dunianya. Ini orang munafik. Jadi sembahyangnya munafik ini, orang munafik ini udah jelas, ibadah sholat ini tujuan bagaimana saya hidup. Ini munafik. Jadi kalau manusia lagi susah beribadah, berzikir, menangis, sujud siang dan malam, berzikir siang malam, sholat siang malam, puasa siang malam, susah, itu tidak diperhatikan oleh Allah, karena itu ujian yang paling ringan pada hambanya, ujian yang paling enteng pada hambanya dalam keadaan kekurangan seperti itu. Tetapi saat dibukakan oleh Allah, peluang-peluang itu ada, walaupun kecil yang dimiliki. Misalkan buka warung, dia punya modal sedikit, hilang sudah ngajinya, ini baru sedikit. Kasih modal sedikit di tempat kerja, hilang sudah pikirnya malam. Dikasih rezeki sedikit, hilang ketaatannya kepada Allah, ini baru sedikit. Tanpa terasa yang dihimpun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun yang mengabdi, habis dalam hujan sehari. Anas yang begitu teriknya puluhan tahun, hujan 1 hari, habis semua amal, tidak lagi ada asar. Silahkan Anda mengurusin duniamu. Yang Allah tidak melihat, walinya tidak melihat, malaikatnya tidak melihat, dan tidak kenal lagi. Subhanallah. Ini 1 hari. Jadi bagaimana tentang kebijakan mengetahui hakikat dunia? Bagaimana kita harus mengetahui soal dunia? Kita sadar tadi Allah sudah memusuhinya. Artinya bukan kita membenci kepada dunia, tapi jadikan dunia ini alat yang tidak memperpengaruh kepada hidup kita. Ada atau tidak ada, tidak pengaruh, karena Allah telah memutuskan pada ketentuan bahwa manusia, setiap manusia memiliki rezeki masing-masing. Mengetahui hakikat dunia itu
Kejadiannya apa? Karena setiap orang yang tidak mengenal kejahatan itu, niscaya ia tidak akan dapat menjaga diri. Selama manusia tidak tahu tipu dayanya dunia, dia pasti terperosok di dalam dunia itu. Kalau dia tidak tahu bagaimana tipu dayanya dunia ini, dia pasti terperosok di dalamnya. Maka disebutkan, disitulah Al-Imam Ghazali mencela atas dunia ini. Maka dialah Allah yang menolong kepada orang-orang apabila sudah pandai mengetahui hakikat dunia. Jadi kalau orang belum tahu isi dunia dan tipuan dunianya dan apa yang dimilikinya, berarti dia sudah lengket seperti perangko dan amplop. Ditarik yang namanya perangkonya, sobek yang namanya amplopnya. Amplopnya diselamatkan, perangkonya ikut dalam amplopnya. Begitulah kekuatan dunia itu melekat kepada hati manusia dan pikiran manusia, membuat semua aspek dalam kerohanian itu lemah. Jadi kelemahan iman, kelemahan agama, kelemahan ilmu, kelemahan ketaatan, kelemahan prinsip, kelemahan pedoman, sebab tidak ada dasar kekuatan daripada tauhidnya, itu pasti luntur. Maka Al-Quran mengajak untuk memalingkan dari dunia itu. Maka tidak diutus para nabi-nabi alaihissalam, melainkan karena itulah untuk dibutuhkan bahwa benar atau tidak benar, pasti akan benar yang namanya ayat-ayat yang diturunkan itu tanda bukti. Dalam riwayat yang disebutkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW saat melintasi tempat kambing yang mati, maka Rasulullah SAW bersabda, "Atarawna hadhihi syata hayyinatan al ahliha." Adakah kamu melihat kambing ini hina bagi pemiliknya? Mereka para sahabat itu menjawab, dari kehinaannya mereka buang atau campakkan kambing ini karena sudah jadi bangkai. Dia pelihara, dia kasih makan, dia kasih minum, bahkan dia carikan rumputnya, tarikan kandangnya, tetapi saat sudah menjadi bangkai, tidak ada artinya kambing itu. Sampai demikian Rasulullah SAW memberikan isyarat tentang kambing yang mati, bukan kambing yang disembelih. Kemudian diteruskan, wa qala Nabi Muhammad SAW,
Walladhi nafsi biyadi ladunya ahwanu 'ala Allah min hadhi syati ala ahliha walau kanati dunya ta'dilu indallah janaka ba'undadatin ma saqa kafiran minha syarbatan ma'in. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, ini sumpahnya Rasulullah, sesungguhnya dunia itu lebih hina pada Allah dari kambing ini bagi pemiliknya. Jikalau adalah dunia itu seimbang pada sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, niscaya ia tidak memberikan kepada orang kafir seteguk air dari dunia itu. Jadi Allah itu menciptakan dunia seisinya itu tidak sebesar sayap nyamuk. Sayap, jadi kamu di tengahnya sayap itu atau di pinggir-pinggir atau di tulangnya sayap. Jadi banyak manusia tertipu. Orang cerai gara-gara dunia, orang ribut gara-gara dunia. Betul? Ya? Orang gak kerja gara-gara dunia, rusak imannya gara-gara dunia. Ustadz miring-miring gara-gara salah, gara-gara stroke. Kalau jalannya miring gara-gara dunia apa gara-gara stroke? Stroke lah. Tuh. Jadi kalau manusia ini dikalahkan dengan segala sesuatu, munculnya pikiran dan hati kita yang niat yang bagus rusak gara-gara dunia. Dari rumah bagus, diundang pengajian, ceramah, diundang pengajian, bagus. Iblis nggak ikut, didorong sama iblis. Pada saat masuk rumah yang mengundang kok melarang, baru kelihatan amplopnya. Nah, ini rusak hati, pikiran rusak. Ini penyakit Ustaz, ini penyakit saya. Jadi kalau saya diundang sama orang kaya, kelihatan tebel. Diundang yang miskin, nah, udah mulai baca tuh udah males, jadi mulai udah mulai ya. Tapi kalau yang undang kaya, keluar makanannya, bingkisannya, ini semangat. Duduknya juga lain, ragin. Nah, ini pengaruh. Ini lebih hina dari seteguk yang dikata orang kafir tadi. Surga bagi orang kafir dunia ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dunya sijnul mu'min, sijinul mu'min, wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Ini. Jadi kalau orang-orang beriman ini sabar, 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, ya. Dihimpun, ditabung, hemat. Itu orang mukmin. Jadi nggak langsung mendadak, kayak mendadak, dapat mobil mendadak, dapat duit mendadak, mati juga mendadak. Ya, maka
kalau berguru itu bertanya, guru bagaimana sih sejarah guru bisa seperti ini, begitu. Jadi yang ditanyakan manaqibnya, bagaimana sejarahnya, bukan melihat sekarangnya. Itu orang bodoh. Melihat bagaimana perjuangannya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana puasanya, bagaimana tirakatnya, bagaimana terus, bukan lihat hasilnya. Nah, kalau melihat itu berarti dunia surga bagi orang kafir. Ini manusia sekarang ini apa-apa mau yang serba cepat, ngaji cepat, kaya cepat, jadi ustadz cepat, punya jamaah cepat, pokoknya cepat, punya kereta cepat, makannya ikan sepat. Jadi pokoknya cepat-cepat semua. Dan banyak alasan-alasannya. Tuh, kalau udah manusia udah banyak alasannya, sifat-sifatnya, niscaya nggak ada dapat ilmunya, nggak ada. Karena sifat ilmu itu fokus menu yang sempurna, menu yang tidak dikotori, yang tidak ada sifat-sifat yang mensifati, sifatnya alami, natural, yang tidak ada unsur ini itu dapat ilmu. Wa qala Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Ad-dunya mal'un, dunia ini terkutuk. Sabda Nabi Muhammad SAW. Dan terkutuk apa yang di dalamnya. Coba, sudah dunia ini terkutuk, apa terkutuk pula apa yang di dalamnya, selain apa yang ada bagi karena Allah daripadanya, kecuali bagi Allah. Cari dunia untuk Allah, itu tidak terkutuk. Cari dunia perut terus terkutuk. Paham sudah? Bagaimana kalau untuk dunia, gimana hidup ini? Siang malam, sayang malam, siang malam. Akhirnya nggak ada sisa. Yang sisa di dalam perutnya tinggal kanker. Coba kamu lihat yang di pasar-pasar, ya. Saya itu dulu jam 2 malam keliling di pasar-pasar, orang jualan, ya. Ada yang ngantuk-ngantuk, jual kopi, jual pisang goreng, saya duduk. Kalau sepi, datang orang rame, saya tinggal. Sepi, saya beli di situ. Nah, kemudian jual sayur. Itu saya tanya seluruhnya rata-rata penyakitnya gula, yang dipotong kakinya bosok, yang kemudian yang kedua kalau perempuan kanker rahim, kanker payudara, ini 2, kemudian yang anaknya kanker otak pasti. Kalau yang di pasar tadi nyuri timbangan, ya kan? Lah yang di warung-warung ini lupa sama Allah. Nah, itu tulis nanti diingat-ingat, kamu tinggal
inspeksi, untuk sensus. Buktikan saya bicara. Dan itu orang yang satu pasar Wonokromo dulu, semua pedagang itu datang sama saya, penyakitnya gula, sampai bosok kakinya hancur. Nah, itu. Ya mudah-mudahan kita semua walaupun di pasar jangan lupa ngaji. Maka di dalam kubur saja, nggak usah di neraka. Tiap pergi ke pasar, dagang, ini nanti mundar mandir, wirawiri, itu di atas sih bawa batu api, bawanya api. Itu yang sobo pasar. Jadi keluar, taruh itunya, balik lagi, ini. Nah, ini dunia. Ya, itu ya nggak sholat lagi. sholat kepet itu namanya nggak sholat. Jadi duhur lari-lari, nah jualan. Asar lari, jualan. Maghrib, dia jalan. Ini sholat apa? Ya. Jadi yang dimaksudkan dunia ini mal'un, terkutuk, dan apa yang menginginkan yang di dalamnya. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ahabbat dunyahu ad-daru bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu ad-dara bid dunyahu fa'asiru ma yabgha ala ma yafna. Barang siapa yang mencintai dunia, niscaya akan membawa melarat kepada akhiratnya. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, niscaya membawa melarat kepada dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal, fa'asiru ma yabgha, atas apa yang fana atau lenyap, ma yabna binasa, yang fana atau lenyap binasa. Coba pengertiannya. Cinta sama dunia, bangkrut akhiratnya. Goblok ahlul. Cinta akhiratnya, membawa kacau dunianya. Bingung kan? Ini tenggelam sama akhiratnya, wirid siang malam, zikir siang malam, puasa siang malam, lupa dunia. Anaknya nggak makan, istrinya nggak makan. Maka atas apa yang lenyap, utamakan yang kekal. Apa yang kekal? Ilmu. Mau menguasai dunia, ada ilmunya. Menguasai akhirat, ada ilmunya. Enak nggak? Kumpul sama orang ahli dunia, ada ilmunya, enggak pengaruh, karena tahu dunia tadi enggak kekal. Kumpul orang akhirat, tidak tenggelam juga untuk terus tidak memikir dunia. Dia tahu dengan ilmu, maka disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak gitu. Paham sudah? Jadi kalau kita beribadah
ya saya sarankan dan saya juga nasihat sama-sama anak pondok pesantren, setiap saya ya ceramah di pesantren, hai anak-anak pesantren, jangan modal kitab saja, tapi modallah kamu apa yang kamu bisa makan, yaitu ada yang jual minyak wangi, ada yang jual kudung, ada yang jual karet, ada yang jual buku tulis, tidak mengganggu atas pelajarannya itu, tidak mengharapkan sesuatu yang diambil dengan tirakat, karena besoknya keluar dari tarbiyah, begitu keluar dari pesantren itu orang tuanya menerima, kerja di mana nak? Saya pengusaha bu, saya ada usaha. Berapa kamu hasil 1 bulan? Saya sekian, ambillah anak saya. Kan begitu. Bukan ditanya, nak kamu ngaji di mana? Enggak. Kalau sudah melamar anak orang, tidak ditanya kamu sekolah di mana, tidak. Yang ditanya kamu kerja apa, itu. Kamu kerja. Nah, kalau ditanya saya punya kerja swasta. Apa swasta? Bebas, yaitu niaga dan dagang. Begitu. Ya, paham sudah? Dulu saya sudah jadi orang yang disebut alim. Yang sudah datang sama saya ini orang alim-alim. Saya masih jual roti nanas. Roti luar pagi saya taruh di warung isi 50. Loh, sampai Gus kok dodolan roti nanas harga 20 rupiah. Ini betul supaya tahu anak-anak sejarah saya ini. Taruh, besoknya ngambil, pulang sore jam 6. Tamu-tamu sudah nunggu saya, sudah keramat katanya. Gus dari mana? Dari jual roti nanas ini, toplesnya sisanya. Kalau mau sampai beli. Aku saya minta tolong ini, lah ini. Iya, apa urusan dengan roti nanas? Sama minta tolong saya. Apa saya mengharapkan uang sampean kalau mentolong saya? Saya nolong karena Allah, bukan karena jasa. Itu sifatnya. Terus sambil bayar utang. Begitu. Harus ada usaha. Kalau tidak minimal punya mertua diusahakan. Nah, itu minimal. Jadi enak kalau punya mertua yang mengusahakan, itu paling enak. Juga jadi ustaz nganggur pakai tasbih. Ya rajulna min syafatan sallu alaih wa sallimu taslima. Allah mulai oleh piro. Ad-dunya malunatun maluna fiha ila makana lillah minha. Rawah Abu Musa al-Asy'ari qal wa qala Nabi Muhammad SAW, man ahabad dunyahu adaru bi akhirati wa man ahabba akhiratahu adaru bi dunyahu fasiru ma yabghu ala ma yabna.
maka utamakanlah apa yang kekal atas apa yang tidak kekal, fana. Kita tahu dunia fana, ilmu ya. Dunia dapat, akhirat dapat. Ilmu, baik muamalah, baik ilmu dunia, baik ulama akhirat, itu kekal. Yang namanya punya keahlian. Keahlian diajarkan kepada mereka, nyambung lagi amal jariahnya. Bisa bahasa Inggris, diajarkan bahasa Inggris, nyambung. Bisa bahasa Jepang, nyambung. Bisa bengkel, nyambung. Ilmu tukang diajarkan, nyambung. Jadi amal jariah. Bukan gak bisa apa-apa. Nggak ada ilmunya tapi mau kaya. Ilmu dunia enggak, akhirat enggak jelas. Gimana kira-kira? Dibilangin nuntut ilmu akhirat enggak ngerti, dibilangin ilmu dunia juga enggak bisa, dibilangin dagang bangkrut. Cuman satu tak punya ilmu, dia punya satu yang paling canggih, ilmu bujuan. Namanya ilmu bahaya. Maka Nabi SAW, hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Kecintaan kepada dunia itu sumber pokok dari tiap-tiap kesalahan. Ini termasuk hadis mursal. Hadis mursal, pilihan. Hadis pilih, mursal itu pilihan. Zaid bin Arqam berkata, adalah kami berada bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu ia meminta minuman, maka dibawa kepadanya air dan madu. Tatkala didekatkan kepada mulutnya, lalu ia menangis, sehingga membawa menangis sahabat-sahabatnya. Para sahabat itu menjadi diam, dan Sayyidina Abu Bakar pun ikut diam. Kemudian ia kembali menangis, sehingga mereka menyangka bahwa mereka tidak sanggup menanyakannya. Zaid bin Arqam meneruskan ceritanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyapu kedua matanya. Lalu para sahabat itu kembali bertanya, wahai Khalifah Rasulullah, apakah yang membuat engkau menangis? Kemudian Khalifah Abu Bakar menjawab, di mana saat itu aku berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku melihat ia menolak sesuatu yang dari dirinya, dan aku tidak melihat seorang pun bersama dia. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau tolak dari dirimu? Rasulullah SAW menjawab, waqala Nabi Muhammad SAW, berkata Nabi Muhammad SAW, hadi dunya
masulat li fakultu laha ilai anni thumma raja'at faqalat innaka in aflatta minni lam yuflit minni man ba'dak. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Dunia ini membentukkan dirinya kepadaku, lalu aku berkata kepadanya, jauhlah engkau daripadaku. Kemudian dunia itu kembali lalu berkata, sesungguhnya jikalau engkau dapat melepaskan diri daripadaku, akan tetapi tidak akan dapat melepaskan diri daripadaku orang-orang yang sesudah engkau. Jadi kalau Nabi bisa menolak dunia, tetapi sesudah Nabi Muhammad SAW jangan menolak. Nggak ada diuber, nggak ada dicari, apalagi menolak. Ya ini kalau ngaji ilmu tasawuf memang agak berat ya. Jadi kalau kalian jangan ditolak. Ini kalau Imam Ghazali, kalau kalian biar saya omongin ya tetap tidak bisa menolak. Wong saya saja tidak bisa menolak, apalagi muridnya. Nabi SAW bersabda, wahai, sangat mengherankan bagi orang yang membenarkan negeri kekal dan ia berusaha untuk negeri yang penuh dengan tipuan. Jadi sangat heran melihat manusia ini tidak memburu negeri yang kekal, tapi lebih kuat berusaha untuk memburu negeri yang penuh dengan tipuan. Saat dimana dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW saat berdiri di atas tempat sampah, lalu beliau menunjuk dan bersabda, halumu ila dunya, halumu ila dunya, kemarilah, datanglah kepada dunia. Jadi kalau orang yang menginginkan dunia berarti kumpul dengan sampah, gitu maksudnya. Dan mengambil potongan-potongan kain yang sudah buruk di atas tempat sampah itu, dan tulang-tulang yang telah berlobang-lobang, sudah kropos. Kemudian Nabi SAW bersabda, kain diangkat, tulang yang kropos diangkat, gombal diangkat, kaleng diangkat, sakresek, ada dunia. Kau ingin tahu dunia? Inilah hadihi dunia, ini dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ini adalah satu isyarat bahwa hiasan dunia itu akan dijadikan seperti potongan-potongan gombal kain itu, dan bahwa tubuh-tubuh yang tampak kelihatan yang indah itu akan menjadi tulang-tulang yang busuk tadi. Terakhir, sudah 1 jam. Waqala Nabi SAW, inad dunya khulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadirun kaifa ta'lamun inna bani Israila kama busitat lahumud dunya wa muhidatahu fil hilyati wa nisa'i wa tibi wa siyab
Sesungguhnya dunia itu manis, lagi hijau, dan Allah menjadikan kamu khalifah dalam dunia. Lalu ia memperhatikan bagaimana kamu bekerja. Sesungguhnya kaum Bani Israel tatkala dibentangkan dunia untuk mereka dan disiap sediakan. Terakhir sudah 1 jam. Waqala Nabi SAW, inad dunya khulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadirun kaifa ta'lamun inna bani Israila kama busitat lahumud dunya wa muhidatahu fil ghilyati wa nisa'i wa tibi wa siyab. Sesungguhnya dunia itu manis, lagi hijau, dan Allah menjadikan kamu khalifah dalam dunia. Lalu ia memperhatikan bagaimana kamu bekerja. Sesungguhnya kaum Bani Israel tatkala dibentangkan dunia untuk mereka dan disiap sediakan, lalu mereka menyombong pada pakaian, menyombong pada wanita, bau-bauan dan banyak pakaian. Ini diriwayatkan oleh hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan telah disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Maka jelas dunia itu manis, segar, hijau, wangi, dan banyak hiasan dan pakaian. Tujuan untuk menyombongkan diri saja. Maka dengan demikian jelas dunia ini mempengaruhi jiwa dan pikiran dan merusak iman, merusak ibadah, merusak takwa, merusak ketaatan, dan takut mati dan tidak punya sangunya mati. Itu dunia. Mudah-mudahan jadikan dunia ini alat, bukan diperalat oleh dunia. Alat adalah sebagai sarana jembatan untuk menuju akhirat, bukan dunia berhenti di jembatan dan patah jembatannya. Alfu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.